Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW saat melakukan Isra dan Mi'raj. Baiklah, fakta yang terkandung dalam sejarah singkat Isra Mi'raj dalam hadis Islam adalah sejarah yang penting untuk diketahui oleh umat Islam. Kejadian ini berlangsung pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Ini merupakan peristiwa perjalanan suci Nabi Muhammad SAW. Dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh dalam satu malam. Jika dipikirkan menggunakan akal sehat, terasa tidak masuk akal. Namun umat Islam harus mengimani karena terdapat keterangannya dari hadis-hadis yang sahih dan juga di Al-Quran. Isra atau Sarah artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada saat malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allah pun berfirman di Qiyas Al-Isra ayat 1, artinya Maha Suci Allah yang telah mempertahankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan padanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan Mi'raj artinya naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Mi'raj ini disinggung dalam surat An-Najm artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal Muhammad melihat Jibril. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatan Nabi Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat tanda-tanda atau kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Qiyas An-Najm ayat 13 dan 18. Nah guys, mari saya jelaskan awal mula kenapa sampai Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabi Muhammad SAW karena ditinggalkan oleh dua orang yang dia cintai, yaitu Khadijah sang istri dan Abu Talib sang paman. Peristiwa ini tepatnya terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian. Rasulullah SAW saat itu berumur 51 tahun. Suatu malam selepas sholat Isya, Rasulullah SAW beristirahat sejenak sambil berbaring di Masjidil Haram. Kemudian beliau didatangi malaikat Jibril dan Jibril mengajak beliau ke sumur untuk membelah dada beliau yang kedua kalinya. Lalu ketika dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dengan iman dan hikmah. Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu didatangkanlah burak yang menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Burak bisa dibilang dengan barki yang artinya kilat. Ini juga terdapat di hadis riwayat Muslim. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Jibril menaiki burak dan tibalah di Masjidil Al-Aqsa. Beliau sholat 2 rakaat mengimani ruh para nabi. Usai sholat dan keluar dari Masjid Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman. Yang satu berisi susu dan satu lagi berisi kamar. Rasulullah pun memilih susu. Setelah itu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril berangkat menaiki burak.
Mereka melewati langit pertama hingga beliau pun melewati pintu-pintu langit yang dihuni oleh arwah-arwah para nabi. Di akhirnya beliau tiba di langit ketujuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian burak tersebut pergi bersamanya ke Sidratul Muntaha yang lebar dan daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar, buah-buahnya seperti tempayan besar. Keindahan di Sidratul Muntaha tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu dan karunia-Nya kepadaku setelah 50 kali sholat dalam sehari semalam. Setelah mendapatkan tugas 50 kali sholat sehari semalam, Rasulullah pun turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Saat bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa bertanya, "Apa yang diwajibkan Rabbimu terhadap umatmu?" tanya Nabi Musa. Rasulullah pun menjawab, "Sholat 50 kali." Musa berkata, "Kembalilah kepada Rabbimu, mintalah keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji kaum Bani Israel dan aku mengetahui kenyataan mereka." Rasulullah pun menjawab, dan akhirnya Rasulullah pergi lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu memohon minta keringanan sholat, dan Allah mengabulkan sholat itu selama 5 kali. Dan perlu kalian ketahui guys, sebenarnya itu dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha ini Rasulullah tidak hanya bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim saja guys. Langit pertama itu waktu itu beliau pas naik ke langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua itu beliau bertemu dengan Nabi Ishak dan Nabi Yahya. Ini di langit kedua ya guys. Nah, langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat Nabi Idris alaihissalam. Dan langit kelima itu beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nah, baru langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh akhirnya bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika telah selesai menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menunggangi buraknya untuk pulang ke Mekah dan diantar oleh malaikat Jibril. Nah, baiklah guys, selesai sudah pembahasannya singkat tentang Isra dan Mi'raj ini. Namun perlu kalian ketahui, masih banyak dalam perjalanan Isra Mi'raj ini belum semuanya tersampaikan. Contohnya pada waktu ke langit pertama, perbincangan antara pertemuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu itu banyak hal yang terjadi guys sebenarnya. Cuman saya ringkas videonya itu dalam waktu yang singkat. Sebenarnya sih banyak guys pembicaraannya. Mungkin nanti ya next videonya akan saya jelaskan lagi. Dan jika ada salah kata dalam video ini, saya minta maaf guys karena kurangnya pengetahuan dari agama. Ya, ini sebagai pembelajaran juga buat saya. Baiklah, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Next video. Bye bye.